Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti yang tidak masuk silakan. Baik Bu. Almawati Hadir. Salsabila, Hadir Bu. Nur, Sakit. sakit atau izin? Iya Bu, izin karena sakit. Oh iya. Baik. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi zakat. Ya, jadi Ibu akan menampilkan sebuah PowerPoint yang menjelaskan tentang zakat. Nah, pokok pembahasannya adalah jiwa dan harta menjadi bersih dengan Berzakat. Oke, yang pertama ada pengertian zakat. Salsabila boleh dibacakan apa itu pengertian zakat? Boleh Bu. Ya, silakan. Zakat menurut bahasa memiliki beberapa makna, antara lain tumbuh, suci, berkembang. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta yang diambil dari harta tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. Zakat dijadikan nama bagi harta yang diserahkan tersebut, karena harta yang dizakati akan berkembang dan bertambah. Baik. Jadi secara bahasa zakat itu adalah tumbuh, suci dan berkembang. Nah, sucinya itu dengan harta yang kita zakatkan atau yang kita sedekahkan itu tadi itu bisa menjadikan kita menjadi suci kembali. Itu lanjut. Kemudian dalilnya, hukum dan dalilnya, hukumnya adalah wajib bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalilnya ada di dalam surat At-Taubah ayat 103. Siapa yang mau membaca? Saya Bu. Oh baik, Alma silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. baik, terima kasih untuk Mbak Almawati. Jadi itu tadi ya hukumnya. Hukumnya wajib bagi sesiapa yang telah memenuhi syarat tertentu. Dalilnya ada di dalam surat At-Taubah ayat 103. Nanti yang lain boleh membaca di Al-Qur'annya masing-masing. Lanjut, macam-macam zakat ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan yang kedua zakat mal. Nah, zakat fitrah ini secara bahasa artinya adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, jadi zakat fitrah ini berupa makanan pokok ya, karena kita hidup di Indonesia, jadi makanan pokoknya apa? Beras. Jadi yang dizakatkan apa? Beras. Bagus. Lanjut. Yang kedua adalah zakat mal. Nah, zakat mal ini sama seperti zakat harta. Jadi ini hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat tertentu itu tadi. Misalnya orang yang punya usaha emas atau perak atau barang-barang tambang misal, itu wajib
zakat malkan. Tapi kalau yang tidak punya itu tidak wajib. Itu ya. Sampai di sini paham? Paham. Lanjut. Rukun-rukun zakat fitrah. Salsabila bisa dibaca? Rukun zakat fitrah: niat, muzaki, mustahik, ada barang atau makanan yang dizakatkan. Ya, jadi rukun zakat fitrah ada 4, yaitu yang pertama niat. Jadi niatnya harus betul-betul untuk berzakat. Yang kedua ada muzaki. Ada yang tahu apa itu muzaki? Tidak tahu. Muzaki itu adalah orang yang berzakat atau orang yang memberikan zakat itu tadi. Kalau mustahik apa? Orang yang menerima zakat. Ya, orang yang menerima zakat. Ada yang tahu apa saja golongan yang menerima zakat? Ada 8 ya, Bu? golongan. Ya. 8 Salah satunya orang miskin, ya. orang Lanjut. fakir, Ya. orang yang berjihad di Ya, fisabilillah. Kan? Ya, betul sekali, semuanya betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Terus kemudian ada barang atau makanan yang dizakatkan. Nah, kalau nggak ada barang berarti hukumnya tidak wajib untuk berzakat. Contohnya seperti orang fakir atau miskin tadi, dia kan tidak punya misal di Indonesia ini kan kita makanan pokoknya berupa beras, dia tidak punya sawah atau tidak punya uang yang cukup untuk membeli beras, maka dia tidak wajib untuk berzakat. Itu paham ya? Paham, Bu. Lanjut. Nah, ini ada waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Jadi, ketika sudah memasuki bulan Ramadan itu sudah diperbolehkan untuk membayar zakat. Nah, waktu wajibnya ketika seseorang menjumpai bulan Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal itu sudah wajib ya. Kemudian waktu yang dianjurkan yaitu setelah sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri. Tuh, waktu yang sangat dianjurkan. Kemudian yang keempat, waktu makruh yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Jadi setelah sholat Id itu waktu yang makruh untuk membayar zakat. Nah, yang kelima, waktu yang haram. Nah, ini waktu yang tidak diperbolehkan adalah setelah hari raya Idul Fitri. Nah, ukuran zakat fitrah. Salsabila bisa dibaca lagi? Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau antara dengan 2,5 kg beras. Nah, jadi itu tadi ya ukuran zakat fitrah 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kilogram beras. Nih, lanjut. Nah, syarat wajib zakat mal. Alma bisa dibaca? Yang pertama, Apa itu? Saya saja, Bu. silakan Salsabila. Muslim, Astagfirullahaladzim. Ya, balik, ya terus. berakal sehat, merdeka. Harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Sudah, yang selanjutnya sudah mencapai nisab, yang terakhir mencapai haul atau setahun kecuali zakat hasil pertanian. Kalau pertanian kan beda-beda. Nah, ya. Jadi yang pertama syarat wajib zakat mal adalah muslim. Kalau orang Kristen wajib zakat mal atau tidak? Tidak. Ya. Terus yang kedua balik. Ukuran balik itu sekitar umur berapa? Untuk perempuan setelah haid, Kalau laki-laki? laki-laki Sejak umur 10 tahun. enggak 13 tahun ya. Setelah Mimpi basah. ya itu Kurang tahu. antara umur
11 sampai 13 tahun. Nah, yang ketiga adalah berakal sehat. Jadi orang gila itu tidak wajib untuk zakat mal ya. Iya, Bu. Terus yang selanjutnya merdeka. Kalau zaman dulu itu ada yang namanya budak. Jadi budak itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Nah, di zakat mal ini, kalau tadi zakat fitrah kan yang dizakatkan berupa makanan pokok, kalau zakat mal berupa barang, harta seperti emas, perak, uang dan lain sebagainya. Nah, yang keenam sudah mencapai nisab. Kalau belum mencapai nisab berarti tidak wajib berzakat. Yang selanjutnya mencapai haul atau setahun, kecuali zakat hasil pertanian. Syarat yang selanjutnya itu tadi ya, sama seperti harta yang dimiliki. Nah, jadi harus milik sendiri, tidak boleh milik orang lain terus dizakatkan. Nah, yang kesembilan, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi kalau misal kebutuhan pokoknya masih kurang, itu tidak wajib untuk berzakat. Itu tadi ya. Yang terakhir adalah hikmah berzakat. Nah, berzakat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi umat. Contohnya seperti seorang pedagang yang usahanya masih di bawah rata-rata, kemudian dengan dia menerima zakat, maka usahanya akan berkembang. Kemudian seorang siswa, contohnya ketika dia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan ke sekolahnya, dengan dia menerima zakat, dia akan bisa melanjutkan pendidikannya. Begitu. Dan juga bagi muzaki atau seseorang yang telah berzakat, dapat memetik hikmah dan manfaatnya antara lain dapat membersihkan harta dan jiwa, kemudian menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Salsabila. Ini Bu, ini tadi nisab. Apa itu nisab? Nisab itu jadi sudah mencapai hitungan. Contohnya seperti ini. Misal nisabnya emas. Misal saya punya emas 5 kg. Nah, nisabnya emas itu 2,50 gram. Jadi kalau punya saya tadi 5 kg berarti kan sudah melebihi batasan tadi. Itu adalah sudah wajib dizakatkan. Kalau di bawah 2,5 gram itu belum wajib dizakatkan. Seperti itu. Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Baik, untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian pada pembelajaran ini, Ibu akan memberikan tugas, ya. Tugasnya berdiskusi. Jadi karena Nur tidak masuk, diskusinya masing-masing. Jadi Sendiri-sendiri, Bu. ya sendiri-sendiri. Nanti perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusinya seperti apa? Untuk Salsabila mengenai zakat fitrah dan Alma mengenai zakat mal. Nanti diberi pengertian zakat fitrah itu apa, zakat mal itu apa. Itu ya. Baik, Bu. Paham ya? Paham. Nah, sudah silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Baik, waktu diskusinya sudah selesai. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Siapa yang mau maju duluan? Saya, Bu. Baik, Alma silahkan maju ke depan. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta. Itu harta kita wajib kita zakatkan ketika sudah mencapai nisab. Ya, Zakat mal itu contohnya seperti emas, perak, binatang ternak, ya, dan lain-lain sejenisnya. Pokoknya yang berjenis harta. ya. Terus ada lagi? Nggak ada. Terus sudah, silakan kembali. Beri tepuk tangan untuk Alma. Kemudian yang terakhir, karena tadi hanya 2 kelompok, silakan Salsabila untuk mewakili kelompoknya.
Zakat fitrah adalah zakat yang dilakukan pada bulan Ramadan berupa beras, makanan pokok. Ya, Contohnya di Indonesia beras. ya bagus. Ada lagi? Sudah, Bu. Ya, oke, beri tepuk tangan untuk Salsabila. Anak-anak, insya Allah materi pada pagi hari ini sudah selesai ya. Dan untuk lebih kalian bisa lebih memahami materi ini lagi, Ibu akan membagikan tugas berupa Google Form yang harus kalian isi. Batas mengisi maksimal nanti malam jam 9. Nanti Google Formnya, linknya akan di-share di grup kelas kita ya. Ibu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup ya? Cukup, Bu. Ya, cukup. Cukup, kawan. Cukup ya? Kalau cukup, selamat mengerjakan tugasnya. Sampai jumpa pada pekan depan. Tetap semangat dan belajarlah dengan sungguh-sungguh. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.